Dulur Al-Victor, alhamdulillah, alhamdulillah, senang dan bahagia sekali pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam menimba ilmu dengan mengaji kepada guru kita, yakni adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG, dalam kajian ngaji Bengkel Hati. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Direktur Utama DASA, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Dulur Al-Victor, kami di sini Ishak bersama Mas Henry Ansori akan menemani Anda di kajian pada pagi hari ini. Yang pasti Anda nanti bisa bergabung dengan kami di 081-234-9393-90, dan Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live Instagram Radio Al-Victor. Baik, Dulur Al-Victor, kali ini Anda juga bisa mengikuti di aplikasi radio streaming di Play Store Radio Al-Victor. Baik dulur, kita akan sapa bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kula dan keluarga dan tentu Pondok Al-Jihad, keluarga besar MUI, IPHI, semuanya diparingi lancar, dan alhamdulillah atas izin Allah dan dukungan Bapak Ibu sekalian kemarin Pak Ishak di Masjid Al-Akbar, antusiasme masyarakat Surabaya dan Sidoarjo, Mojokerto, dan di mana-mana banyak Gresik ya, banyak yang rawuh sehingga tumplek-plek jadi satu, kurang lebih ada 6.000 jamaah. Sampai di luar kota juga ya? Iya, iya. Jadi dari Mojosari, dari Mojokerto, dari Porong, juga dari Sidoarjo ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Dan saya sampaikan terima kasih atas kerawannya, atas kehadiran semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya ini diberi kemudahan, dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Baik Bapak Ibu, yang kedua saya sampaikan terima kasih juga kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat DASA ya, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Saya sekali lagi saya sampaikan matur suwun yang agung ya atas sumbangan Bapak Ibu terhadap adik-adik yatim Al-Jihad ya, pengembangan Pondok Al-Jihad. Mudah-mudahan sumbangan Bapak Ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Dan saya doakan semoga semuanya istiqomah ya, tiap bulan ini istiqomah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum menjadi donatur DASA ya, monggo silahkan daftar di nomor handphone saya 081 33 123 6767. 0 81 33 123 6767. Iya. Dengan format ditulis nama, alamat, nomor HP dan jumlah donasi. 25.000 boleh, 50.000 boleh, 100.000 bagus ya. Nanti akan diambil oleh Mas Santri sambil mengaturi majalah ya. Ada informasi-informasi, laporan-laporan terkait yang ada kegiatan di Pondok Al-Jihad Surabaya. Baik ya, untuk mungkin kajian pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini
kita sama-sama ya ngaji bareng di Bengkel Hati pagi hari ini. Kita berkaitan dengan hikmahnya sujud ya. Jadi manfaatnya sujud ya. Masya Allah, sujud. Jadi kalau kemarin kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, bukan iyyaka, bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'budu, bukan nasta'inuka, bukan kami menyembah kepadamu, tapi hanya kepadamu kami. Jadi ini luar biasa. Nah sekarang pada sujud Bapak Ibu, sujud ini adalah puncak dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu cara yang paling jitu itu mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara sujud. Maka dalam bahasa Arab itu namanya sajadah, sujud, bukan sajadah ya. Nah, sajadah, sujud. Nah, ayatnya jelas kan di dalam surat Al-Alaq itu wasjud waqtarib. Ya. Jadi wasjud dan sujudlah kamu. Nah, ini makna yang luar biasa dan bukan waqrib ya. Bukan waqrib, padahal sebenarnya kan 3 ya. Sulasi itu qoroba, urban ya, qorib gitu ya. Tapi wasjud bukan waqrib, tapi waqtarib. Jadi dengan sujud itu betul-betul wasjud dan sujudlah kamu, waqtarib, dan benar-benar mendekatkan yang hakiki itu namanya waqtarib. Kalau waqrib itu hanya dekat biasa. Nah, kalau waqrib itu dekat biasa, hanya just hello gitu ya. Nah, tapi sama dengan alima itu hanya mengetahui, tapi kalau arafa itu mendalami. Itu kalau dalam bahasa Indonesia sama, itu mengetahui gitu ya. Tapi mengetahui secara dalam, mengetahui bahwa asal usulnya, mengetahui siapa kita itu arafa. Nah, maka kalau alima itu jasnya gitu ya. Sama dengan waqtarib. Kalau waqrib itu hanya dekat, tapi kalau waqtarib itu benar-benar menyatu, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu salah satu cara supaya kita ini menjadi orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Gusti Allah itu wasjud, sujudlah. Di mana kepala kita yang paling berharga ini diletakkan di tempat yang paling bawah, di lantai, bahkan lebih tinggi pantat kita daripada kepala kita, lebih tinggi pantat kita daripada wajah kita. Ditempatkan yang paling bawah. Untuk apa? Wasjud. Maka bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha luhur. Maha suci Allah yang maha a'la, maha tinggi. Allah itu maha tinggi, maha segalanya ya. Maka perjalanan spiritual manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada namanya dari makhluk kepada hambanya, minal khalqi ilal haqqi. Kalau menurut ilmu syariat biasa fikih itu minal makhluki ilal khaliqi ya, gitu ya. Jadi kalau beda sedikit ini. Kalau makhluk kita ciptaan, khaliq zat yang menciptakan. Itu kalau bahasa fikihnya begitu. Jadi yang diciptakan itu di bawah, yang menciptakan seolah-olah yang di sono gitu ya, di atas sana. Itu namanya makhluk dan khaliq. Tapi kalau dalam bahasa tasawuf, bahasa Bengkel Hati itu yang digunakan bukan makhluk dan khaliq, walaupun hampir sama, itu ilal
minal khalqi ilal haqqi. Iya, dari khalqi itu adalah bayangan, haqqi itu the real, kenyataan. Karena manusia itu aslinya kan hanya bayangan, asli yang ada kan hanya Allah. Nah, manusia kan besok juga tidak ada semua. Makanya mendekatkan diri kepada Allah itu minal khalqi ilal haqqi, dari makhluk kepada yang hak. Yang hak itu apa? Allah. Hak Allah itu yang the real, ya, yang real, ya. Misalnya begini, Pak Ishak dan Dulur Al Victor. Kalau Bapak jenengan ke cermin, ini ada cermin besar itu ya. Kalau yang di cermin besar itu yang asli yang mana? Itu kan ada dua. Nah, yang berdiri, yang asli, yang ada di dalam cermin, yang bayangan. Kalau cerminnya 1000 bagaimana? Berarti yang asli hanya satu, yang lain ini adalah bayangan dari yang satu tadi itu. Itu. Makanya ilal khalqi minal khalqi ilal haq. Jadi real yang ada itu hanya Allah semuanya. Itu ya, dari Allah semuanya gitu. Nah, ya. Jadi itu kalau panjenengan real yang berdiri di depan kaca itu asli, yang ada di dalam kaca, kalau kacanya 1000 itu bisa 1000 gambar dengan wajah yang sama, dengan satu yang hak gitu. Dari yang hak hanya satu saja. Kalau di dalam gambar kaca tadi ada gambar jenengan, kalau kacanya dipecah gambarnya gimana? Hilang juga. Nah, makanya Bapak Ibu Dulur Al Victor, wasjud waqtarib, sujudlah kamu kepada Allah, waqtarib, dan benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang hak itu hanya Allah. Yang hak itu hanya Allah, gitu. Maka kemarin saya sampaikan bahwa orang yang bisa tauhidul dzat, ya, orang yang bisa menyatu, bisa dekat, bisa tenang, itu karena sudah melewati 4 tahapan itu. Satu namanya tauhidul asma. Tauhidul asma, yaitu menyatukan nama, itu kan. Coba nama itu ono wong, ono binatang, ono tumbuh-tumbuhan, binatang juga macam-macam, ono sapi, ono tikus, ono iwak, ono macam-macam. Itu dari mana itu? Ada tumbuh-tumbuhan berapa juta macam tumbuh-tumbuhan, berapa juta macamnya binatang ini, berapa ribu ini, coba. Namanya macam, manusia juga begitu. Satu dunia ini, sedunia ini berapa miliar namanya manusia ini. Allah ya Rabb, ini dari mana? Kalau kita mampu tauhidul asma, menyatukan beberapa nama yang itu dari yang satu, yang the real tadi itu Allah Subhanahu wa taala, maka kula panjenengan sebagai hamba Allah, sebagai hambanya Allah yang maha agung ini, ya, memandang semuanya itu adalah manifestasi penjelmaan dari wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat fa ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemana saja kamu berpaling, kemana saja kamu menghadap, disitulah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kabeh iku ya ciptaane Allah. Ngoten kadang menungso niku masyaallah, ya, masih ada kesombongan, masih merasa bisa menaklukkan. Ya, jadi asma itu beberapa nama. Ada berapa nama di muka bumi, di dunia ini. Mulai ada bintang, langit, planet, ada air, ada tambang, ada kerikil, ada batu, ada apa saja nama-nama itu. Dari mana itu nama-nama itu? Ya, itu semua adalah asma, ya, beberapa nama itu dari yang satu, Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi makanya tahapan pertama itu adalah tauhidul asma, menyatukan nama-nama. Apa itu? Ono wit-witan, ono godhong wit iku yo kembang iku macam-macam. Pohon itu juga macam-macam, warna juga macam-macam. Ini Allah ya Rabb ya. Allah ya Rabb ya, kulit macam-macam, warna Allah. Apa saja namanya, ada gigi, ada hidung, ada mata, ada alis, ada itep, ada telinga, ada kendang telinga. Nama semua makhluk ini dari yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tauhidul asma. Jadi kita pandang bahwa itu semua dari Allah. Yang kedua tahapannya adalah tauhidul af'al ya. Ya, menyatukan perbuatan-perbuatan yang ada di muka bumi. Ya, menyatukan perbuatan. Artinya apa? Memandang bahwa perbuatan manusia itu macam-macam. Kerja itu ya macam-macam. Ono sing dadi penyiar, ono sing dadi mubalek, jadi dosen. Yaitu af'al. Apa af'al? Beberapa pekerjaan, aneka pekerjaan. Ono sing makelar, ono sing kerja kasar, ada yang tanda tangan saja, ada yang EO, ada yang Masya Allah, ada yang senengane gawe proposal ya ono. Masya Allah. Jadi yatim itu gak ono gawe proposal ono ngoten niku. Yes, Masya Allah. Ya Rabb. Jadi af'al semua ini aneka macam pekerjaan ini. Ya dari mana? Ya diciptakan oleh Allah. Keagungan Allah. Manusia menciptakan yang berbeda-beda, gitu. Itu karena kekuasaan Allah. Ono sugih, ono sing gak duwe, ono setengah gak duwe. Ono juragan, ono karyawan, ono koordinator, ada semuanya pekerja, ada yang ini, ada yang itu. Af'al. Maka kita tidak boleh merendahkan antara satu dengan yang lain. Ya dah. Af'alnya macam-macam itu. Nah, Masya Allah. Kalau umpama sugih kabeh kalau sing korah-korah terus ya apa? Misalnya begini, ini alat komputer sekian banyak. Kalau ada errornya, siapa yang nyervis ini? Iya ini semua diberi keahlian oleh Allah. Ada orang yang betah melek itu ya, satpam itu mulai sore sampai pagi belum tidur. Security itu, Masya Allah. Ada yang pinter kori, ada yang kori, ada, Masya Allah. Ada yang manajer, ada. Semuanya itu berbeda-beda pekerjaannya. Maka ayo dulur Al-Victor, kita tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain. Menyatukan pekerjaan itu semua datang dari Allah. Ya, istilah wong Jawa, wayang itu apa jare? Makanya wayang itu berasal dari kata bahasa Arab wa huwa hayyun. Wa huwa hal utawi Allah itu hayyun, zat yang maha hidup. Dan yang menghidupkan, kalau Allah itu zat yang maha menghidupkan, berarti harus ada yang dihidupkan. Kalau Allah maha memberi petunjuk, berarti harus ada yang diberi petunjuk. Siapa? Ya mudah-mudahan kita-kita ini termasuk orang-orang yang representasi dari yang diberi petunjuk oleh Allah. Amin. Para malaikat, ya toh? Para wali, para nabi, ya insya Allah kita pendengar radio ini termasuk manifestasi dari Al-Hadi, dari orang-orang yang diberi hidayah. Begitu juga Allah punya Al-Mudil, zat yang maha menyesatkan. Siapa yang disesatkan? Ya iblis, Fir'aun itu kan disesatkan. Ya ada yang menyesatkan, juga ada yang disesatkan. Iblis digawe koyo ngoten niku. Walaupun wis janji tobat, jadi yo gak tobat. Sudah diberi umur panjang juga akhirnya tidak mau sujud kepada Adam. Karena kesombongannya, karena akuannya. Dari tauhidul af'al. Kemudian yang ketiga ada tauhidus sifat. Sifatnya manusia itu kan macam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang welas asih gitu ya. Ada yang suka membantu, ada yang pelit, ada, Masya Allah.
ada yang suka iri, ada yang suka membantu. Ini adalah tauhidus sifat. Kalau kita bisa menyatukan, ya sing apik diapiki, wong sifate apik ya diapiki, wong sing sifate elek ya diapiki. Diapiki. Nah, ini yang makanya kalau orang itu tidak bisa tauhidus sifat, sulit untuk mencapai tahapan berikutnya. Nah, ono wong loman diapiki. Nah, itu berarti ono wong sugih diapiki, ya. Jadi ngapiki wong sugih itu boleh, tapi jangan karena hartanya, tapi yang diapiki karena amalnya, karena akhlaknya. Nah, ini kadang-kadang nyetel ngeten iki rada angel. Nyetel hati ngeten iki rada angel. Nyetel hati ini, ya. Nyetel hati ini tidak gampang, nggih. Maka Bapak Ibu sekalian, tauhidus sifat, ya, sifatnya yang kontradiktif antara baik dan buruk, kanan dan kiri, ya. Ini kalau kita satukan bahwa itu semua juga datangnya dari Allah, maka kita ya harus kita samakan, kita baiki, kita doakan, ya gitu loh. Yang baik ya kita baiki, yang belum baik kita doakan. Nah, kalau sudah bisa tauhidus sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al, tauhidul sifat, maka terakhir itu puncaknya adalah tauhidul dzat. Itu bisa menyatu seperti antara lampu dan sinar cahaya ini. Menyatu, ya. Menyatu antara air laut dan ombak, itu selalu menyatu. Kalau ada air laut di situ pasti ada ombak. Tapi ombak bukan diciptakan oleh air laut, ya. Jadi menyatu. Jadi tauhid dan menyatu itu ya hidupnya tidak pernah hidup susah itu. Mau menyatu dengan Allah santai aja. Dilakoni ngene apa jari dalang, gitu kan. Manusia itu kadang-kadang kan sering kali susah gitu ya. Maka passwordnya, nah, kalau kula jenengan hidup ini pengen tenang, ya, standarnya itu jangan menilai saat kamu pas jaya, tapi standar nilai itu pas saat kamu rendah, pas kamu di bawah. Misalnya begini, kula saniki sepi, kula niki dagangan sepi nih. Kenapa kok mengatakan sepi? Karena ukurannya yang dipakai pas laris. Ya Allah. Kok gak pada enak ngono ya. Tapi kalau ukurannya saat memulai usaha, pas cek golek customer cek soro iku, kira-kira bilang sepi apa enggak? Enggak. Jadi ketika kita masih memulai karir kita, itu masih wasoro, masih mencari jati diri, masih mencari lamaran, masih mencari pekerjaan. Itu yang mestinya standarnya yang harus diukur. Ojo pas wayahe jaya, sehingga kurang syukure nang Gusti Allah. Sebab standarnya itu pas di atas. Ono pandemi kau opo. Ono ngene kau opo. Ono ujian titik kau opo. Karena standar yang dipakai itu selalu saat jaya. Coba ketika standar itu diletakkan di grade yang paling bawah. Apa mana terus sadurunge usaha, biyen mahasiswa usoro. Ngasih kos gitu ya. Lemari plastik. Ya Allah. Artinya yang jadi nah, ketika waktu di bawah ya. Iya, sepeda ontel. Allah. Ya, gitu. Coba. Itu kan tidak mengeluh. Jadi ketika sekarang sudah naik mobil, naik sepeda motor, dulu ngontel. Apalagi kalau di bawah mana, di bawah dulu. Terus gitu, semakin kita ke bawah menilai, semakin standar kita ini melihat yang bawah, maka kita syukurnya tambah besar. Ya Allah. Isi nih guys, alhamdulillah.
Isine alhamdulillah. Isine iku alhamdulillah. Jadi tidak akan gampang. Nah, di sinilah tauhidus sifat dan menyatukan sifat-sifat yang kontradiktif ini ya. Nikmat dan ujian, ya sehat dan sakit, semuanya dari Allah. Maka yang bisa melewati tauhidus sifat ini, maka dirinya akan menjadi tauhidul zat, akan menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak Nabi Ayub gitu ya. Wis dikei loro wis dinikmati. Sampai dikei awake set tok. Sete lugur-lugur dibalekno maneh. Sakno areke ngono maneh. Ini sik dilakoni Gusti Allah ngene. Tidak pernah sambat gitu. Enggak sambat sama sekali. Dibuang masyarakat termasuk istrinya ikut membuang itu ya wis gak sambat. Ini lakon. Ujian itu kadang-kadang datangnya di tengah, kadang di akhir, kadang di depan. Ya. Makanya nek ana wong sukses ngoten niku ya ujiane wis dhisik kadang-kadang. Ujiane wis dhisik. Sehingga ya itulah ndak ada. Jadi memang begitulah cara-cara Allah mengangkat derajat manusia itu. Masya Allah. Ya, mengenai tauhid zat, ya. Apakah ketika waktu orang sudah masuk ke dalam tauhid zat dengan mempraktekkan semua dari yang af'al, asma dan juga sifat, apakah semua yang dijalankan biasa-biasa saja gitu ya? Ya, mereka bisa menyatu dengan Allah. Itu artinya apa yang ia lakukan itu biasanya ngapunten. Kalau sudah tauhid zat itu satu enggak kubuan, karena jelas akan pitulungnya Allah. Jelas akan pitulungnya Allah. Tidak kesusu kubuan. Wah, ndak kubuan. Arepe haji, ya apa sangune kok lha apa repot. Ya. Itu aja kok repot. Lah apa repot. Engko delalah arepe budal iku ya ono ae sangu. Nah, karena yakin akan pitulunge Allah. Bapak Ibu harus yakin, menanamkan keyakinan itu penting. Oh, enggak yakin ya gopoh tok urip. Sering kali saya contohkan itu. Numpak mobil disupiri sopir terus gak yakin ambek supire, ya gak iso turu. Lu. Bacot lu. Kenapa kok dia stres? Karena gak yakin sama supirnya. Di dunia ini ada supirnya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin sama Allah, wong sing nyupiri niki Gusti Allah, arah di kemana dijalani saja. Masya Allah. Nah, tapi ya tetap ikhtiar, karena itu memang sifat kewajiban manusia. Anak meneh dadi napa? Sing penting saiki di pondokne, anak di sekolah no, dinasehati pun meneh dadine napa? Bojone sapa? Mboten weruh menungso. Ya nanti ditata dhewe kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kewajibannya kan mencari ilmu, kan begitu toh. Kewajibannya anak di sekolah no. Nah, ya didongakno, ojo lali, ojo di sekolah tok nggih didongakno. Ngonten nggih didongakne bahasa Indonesia mawon nek mboten saged bahasa Arab. Yang doanya Nabi Ibrahim kan Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah Gusti, jadikanlah anak-anak kami, berilah anak-anak kami ini anak yang sholih, anak-anak yang solihah. Doanya ibu itu mustajabah, doanya bapak mustajabah. Kayak doanya Nabi. Doanya orang tua itu kayak doanya Nabi, manti. Makanya kula jenengan aja pisan-pisan ngelakno atine wong tuwa. Ojo pisan-pisan gelakno atine wong tuwa, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nggih, masyaallah. Ya sering didongakno niku lak nyenengne wong tuwa. Nyenengno wong sing almarhum sudah wafat. Rukun kali dulur niku almarhum seneng. Silaturahmi teng dulur-dulure kancane almarhum. Masyaallah. Nggih. Ajaran Islam begitu. Kalau menghormati, kalau kita nukokne sarung ke almarhum udah nggak bisa. Ya silaturahmi ke saudara-saudaranya almarhum, teman-temannya almarhum. Gitu.
bahagia ya? Iya, ikut bahagia. Baik ya. Nggih. Kita akan memberikan kesempatan kepada Dulur El Victor dalam kajian pagi hari ini, hikmah dari sujud. Anda juga bisa bergabung Dulur, menyampaikan pertanyaan Anda melalui 08123493939390. Baik Yai, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini ya Yai. Dan kemana-mana Dulur, tetap di Fajar Syiar El Victor. Baik Dulur El Victor, kita lanjutkan kembali Yai. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari beberapa Dulur El Victor. Kita mulai pertanyaan pertama ya ini. Nggih, monggo. Ada yang telepon? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mudahan. Nggih, Bu Endang. Nggih. Matur nuwun kakak muka rawon teng Masjid Akbar Koloni. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nggih. Mengenai sujud kalau sholat terus bisa melakukan sujud syukur dengan memohon pada Allah terus kemudian dibarengan Allah waktu masuk sholat Nggih. dan sujud kalau ada yang masuk yang banyak sujud pada Allah Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Bu Endang. Gimana? Pertanyaannya, apakah ketika waktu sujud dikatakan hikmah sujud itu ketika waktu kita berdoa, apakah disamakan dengan sujud waktu sholat atau setelahnya nantinya? Ya, kalau sujud terakhir saat sholat itu diperpanjang lebih bagus, sujud terakhir ya. Tapi kalau menjadi imam ya jangan lama-lama. Kalau sholat sendiri itu sujudnya diperlama boleh ya, sambil membaca doa ya. Doanya harus bahasa Arab karena masih di dalam sholat ya. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, kemudian doa-doa yang lain monggo minta kepada Allah, nyuwun datang Allah, memohon kepada Allah dengan doa-doa yang, karena masih di dalam sholat maka ya sujudnya, doanya harus bahasa Arab. Akan tetapi kalau sujudnya itu setelah sholat ya, misalnya setelah sholat kemudian sujud sambil berdoa kepada Allah, tidak apa-apa dengan bahasa Indonesia. Dan ini sering saya lakukan. Kalau misalnya habis sholat tahajud, sholat witir, doa angkat tangan selesai, maka saya akhiri dengan doa sambil sujud. Nah, sambil sujud memohon kepada Allah ya apa yang diinginkan, apa yang dimohonkan kepada Allah dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa.
Ya Allah, semoga santri-santri Al-Jihad ini ilmunya manfaat misalnya. Ya Allah, semoga para donatur hajatnya dikabulkan Allah. Ini memang selalu di dalam doa-doa kami dan seluruh pengurus Al-Jihad. Para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya, semoga harapan dan doa-doanya dijabel. Termasuk ya Allah waktu haji, ya Allah orang-orang yang titip doa kepada kami, semoga yang titip doa ini hajatnya dikabulkan Allah. Itu dilakukan saat sujud pasca sholat. Setelah sholat sujud lama memohon ya apa satu persatu. Ya Allah, semoga pengurus Al-Jihad ini rukun. Itu selalu saya mohonkan kepada Allah. Iya, karena sebuah institusi, lembaga ini kalau nggak rukun, ya nggak bisa maju. Karena godo itu macam-macam. Ya Allah, rumah tangga kami semoga rukun, diparingi sabar semua. Kan begitu. Ya gitu. Masya Allah. Artinya ya ketika waktu kita waktu pas sholat sujud nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Nggak boleh, ya, nggak boleh karena biasanya ada ya setelah sujud subhanallah, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku ya Allah. Itu ada sampai terucap itu ya. Ya kalau waktu sholat nggak boleh ya karena kalau dalam renungan ya. Boleh kalau di dalam renungan yang diucapkan ya, yang diucapkan yang keluar itu tidak boleh bahasa Indonesia kalau di dalam sholat itu. Ya, nggih, diangen-angen disuwun nang Allah ya sesuai dengan harapan dan keinginannya. Ya. Baik, dulur, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah karena kami ada acara jam 8 persis ngajar PPG ya. Ngajar pendidikan profesi guru SD ini. Baik, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassiru yassir, ya mutabbiru tabbir, ya musahilu sahil, sahil alaina kulla asir bijahil bashir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.